bahwa kesuksesan besar tidak perlu menunggu usia tua atau waktu lama untuk diraih. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Pada edisi kedua, Ko Erwin akan memberikan kisah inspiratif tentang from zero to hero dari beberapa pebisnis sukses dengan bidang-bidang yang berbeda, seperti Bong Chandra, Belva Delvara, Edward Tirtanata, Raffi Ahmad, dan Sandi Purnamasari. Mereka meraih sukses yang tidak instan. Pasti ada yang namanya kendala, tantangan, jatuh bangun, bahkan mungkin mereka harus berhutang. Tentunya kawan Scale Up penasaran ya, seperti apa sih kegagalan yang mereka dapatkan? Lalu Ko Erwin juga akan memberikan kiat-kiat sukses dari para pebisnis tersebut. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo belajar yuk kawan Scale Up. Pada kesempatan kali ini, Ko Erwin akan mengulas cerita inspiratif dari Bong Chandra. Mau tahu seperti apa? Bong Chandra lahir tanggal 25 Oktober 1987 dari keluarga pengusaha kue. Namun sayangnya pada krisis 1998, krismon yang melanda seluruh Asia Tenggara, bisnis kue ayahnya terancam gulung tikar. Bahkan rumahnya nyaris dijual. Tahun 2005 sampai 2008, Bong Chandra memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam masa remajanya, yaitu pengalaman ketika dia bergabung dalam multi-level marketing atau biasa disebut MLM. Lalu beliau juga menjadi guru les private, sales, dan marketing trainer. Dan bahkan ironisnya pada kuliah semester 3, Pak Bong sengaja tidak meluluskan diri karena beliau ingin fokus jadi pembicara dan motivator. Beliau memiliki slogan hidup, Life Begin at 20. Kenapa? Karena beliau memiliki mimpi untuk mengubah mindset pemuda Indonesia bahwa kesuksesan besar tidak perlu menunggu usia tua atau waktu lama untuk diraih. Ini adalah from zero to hero journey dari Pak Bong Chandra. Awalnya beliau dikenal sebagai seorang professional public speaker atau yang kita kenal dengan istilah motivator. Lalu suatu hari Pak Bong bertemu dengan Pak Matius Yusuf. Pak Matius waktu itu adalah seorang direktur dari APL atau Agung Podomoro Land dalam perjalanan pesawat keluar kota. Lalu Pak Matius bertanya kepada Pak Bong, "Bong, kamu pekerjaannya apa sekarang?" Lalu Pak Bong dengan bangga berkata bahwa saya adalah motivator dan saya saat ini terkenal dengan istilah tagline motivator termuda. Lalu Pak Matius Yusuf bertanya, "Bong, kalau misalnya sekarang kamu motivator termuda, lalu 10 tahun lagi apakah kamu tetap motivator termuda?" Mungkin tidak kan? Lalu bagaimana kamu tetap mendapatkan uang? Lalu pada saat itulah Pak Bong berpikir, solusinya adalah beliau harus masuk ke dalam bisnis. Bisnis apa? Bisnis properti. Lalu pada waktu umur 20 tahun, setelah bertemu dengan Pak Matius Yusuf, akhirnya Pak Bong Chandra memutuskan untuk terjun ke bisnis properti. Dan beliau membuktikan bahwa tidak benar bahwa apabila kita memulai suatu bisnis harus punya modal besar atau harus punya gelar tertentu. Kantor pertama yang beliau sewa ada di lantai 2 SPBU Pertamina. Lalu tahun 2010 beliau memiliki proyek dengan nilai di atas 100 M. Beliau menjual rumah landed dengan tenda yang sangat sederhana sebagai marketing galerinya dan juga acara dangdutan. Namun pada saat itu beliau berhasil menjual rumah 300 jutaan sebanyak 300 unit rumah. Ditambah juga 65 unit ruko. Waktu itu proyeknya adalah Ubud Village yang ada di Tangerang. Tahun 2010, beliau tetap melakukan pekerjaannya sebagai motivator dan mendapat gelar motivator termuda di Asia pada waktu 23 tahun. Tapi breakthrough dari Pak Bong Chandra adalah ketika beliau menjadi pengusaha properti sebagai pendiri dari PT Perintis Trinity Property Tbk atau yang dikenal dengan Trinity Land. Pada tahun 2010, Pak Bong juga memiliki pencapaian di bisnis properti yang pertama dengan sold out project properti dengan luas tanah 5 hektar hanya dalam waktu 6 bulan saja. Dan tahun 2014, beliau memiliki pencapaian penjualan 900 unit dari apartemen Brooklyn hanya dalam kurun waktu 45 hari kawan Scale Up. Pada awal tahun 2014 dengan total nilai penjualan 1,2 triliun. Ko Erwin nyebutinnya aja sampai gemetar. Nah, kita mau belajar apa sih USP, Unique Selling Point dari Pak Bong Chandra. Nah, Pak Bong Chandra mengetahui blind spot dari bisnis properti. Blind spot itu apa? Blind spot itu adalah hal yang tidak terlihat dari orang pada umumnya, ya. Dan blind spot oleh para developer properti saat itu adalah millennials. Dalam mindset para developer, mereka berpikir bahwa milenial itu nggak ada duitnya. Namun Pak Bong melihat hal yang berbeda. Pertama, milenial itu memiliki the power of decision making karena udah shifting ya dari orang tua ke anaknya.
Lalu beliau juga melihat ada perubahan perilaku, yaitu banyak mall yang tutup apalagi di saat pandemi saat ini. Lalu beliau mulai beralih penjualan di online terutama di Instagram. Lalu beliau juga membangun properti dengan millennial mindset, yaitu kalau Anda datang ke proyek-proyek properti Pak Bong Chandra, ditekankan adalah mindfulness, productivity, dan sustainability. Maka itu beliau membuat produk dengan target marketnya adalah para milenial. Contohnya adalah The Scott Home Studio dengan tagline Home of Creators dengan target para content creator dan YouTuber. Lalu beliau membuat produk dari kacamata, isi kepala atau lifestyle, target marketnya yaitu milenial. Think big, start small. Pasti kawan Scale Up sudah bertanya-tanya, apakah Pak Bong Chandra dalam merintis usahanya kira-kira apakah mengalami banyak kendala atau tantangan? Ikutin terus ya video Ko Erwin sampai selesai. Namun, jika kalian ingin bertanya seputar bisnis atau wirausaha, boleh kawan Scale Up tulis komentar atau pertanyaan di bawah ini ya. Nah, kawan Scale Up, inilah tantangan yang dihadapi oleh Pak Bong Chandra. Pada kehidupan masa kecilnya, beliau memiliki sakit asma. Lalu beliau harus mengalami masa-masa di mana beliau tidak malu, harus berjualan kue. Lalu pada masa sekolah, karena masalah ekonomi di keluarganya, beliau harus pakai kertas bekas, fotokopi buku pelajaran, bahkan memakai karet gelang sebagai penghapus. Nah, kalian nggak tahu nih, ada nggak yang relate ya, seperti Pak Bong Chandra. Lalu beliau, ini sangat ironis ya gitu ya. Beliau terkenal sebagai motivator, namun Pak Bong Chandra aslinya memiliki pribadi yang kuper dan introvert. Namun, beruntungnya pada waktu beliau kuliah, beliau mengambil satu mata kuliah character building dan pada saat itu beliau dijorokin untuk berbicara presentasi di depan banyak orang. Dan karena beliau berani mengambil tantangan itu, beliau bahkan pada saat itu selesai bicara, beliau mendapatkan standing applause. Lalu pada usia 18 tahun, dibanding dengan remaja seusianya, di mana mereka banyak bermain, enjoy, hangout, Pak Bong malah harus membangun bisnisnya. Dan juga pada waktu memulai bisnis properti, walaupun beliau tidak tahu tentang properti dan bukan dari teknik sipil, tapi beliau tetap mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam bisnis properti. Dan ketika sudah memulai bisnis properti, apakah tampak tantangan? Tentu saja ada. Pada rentang tahun 2010 sampai 2013 itu, pertama, beliau membangun rumah dengan fondasi 2 lantai, justru malah fondasinya dibangun untuk 7 lantai. Akhirnya, beliau mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Pernah juga Pak Bong membeli lahan ternyata tidak bisa dibangun, karena izinnya ternyata milik developer lain, dan surat-suratnya ternyata tidak beres. Pernah juga beliau beli lahan yang tujuannya untuk bangun ruko, malah izinnya hanya bisa untuk bangun rumah dan akhirnya batal. Usia 26 tahun pada tahun 2014, akhirnya Pak Bong membeli tanah di Alam Sutra, Serpong dengan luas 1 hektar seharga 110 M dari seorang pengusaha dengan termin pembayaran 10 M dibayar lunas, 50 M dibayar 6 bulan setelah pembayaran pertama, dan amazingnya waktu itu pas mau bayar pembayaran kedua, ternyata dananya nggak cukup, ya kan? Dan beliau juga memiliki termin ketiga, yaitu 6 bulan setelah pembayaran kedua. Nah, ini tantangan yang besar nih. Bagaimana mencari uang 100 M? Saudara bayangkan ya, seorang yang berumur 27 tahun harus cari dana 100 M. Nah, akhirnya pada proses pembayaran kedua di atas, dia ambil kesempatan untuk desain dan launching apartemen Brooklyn. Nah, apartemen Brooklyn ini juga bukan tanpa tantangan. Kalau Anda yang mengerti properti atau Anda yang tinggal di daerah Tangerang Selatan, Tangsel, Anda tahu di sono ada banyak developer properti besar seperti Sumarekon, Paramount, Alam Sutra, dan BSD atau Sinar Maslet. Dan marketing yang mau direkrut karena banyak sekali kompetitor perusahaan top, akhirnya Pak Bong merekrut dalam tanda kutip ya, marketing yang sisa, gitu, dalam tanda kutip. Mereka yang tidak pengalaman jual properti, mereka yang mungkin sales motor atau mobil, mereka yang broker saham atau MLM. Ada tantangan lagi, yaitu pada waktu beliau mengajak agen properti untuk jual apartemen Brooklyn itu dengan pasang logo Brooklyn di PP-nya. Di hari launching ketika ada 1000 agent, mereka malah mengganti PP-nya dengan perusahaan-perusahaan terkenal itu. Nah, jadi bagaimana? Pak Bong kan tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya beliau sewa satu acara, ambil time slot di acara radio dan membuat acara talk show. Pesannya adalah mempraktekkan kejujuran dibanding
menggunakan PP dari developer-developer perusahaan terkenal, Pak Bong memilih untuk jujur berkata bahwa kami adalah developer baru, namun beliau menceritakan keunggulan-keunggulannya, yaitu beliau mempunyai satu wilayah di Alam Sutera di mana lokasinya hanya 1 menit dari mall. Kami jual murah, lebih murah dengan fasilitas parkir, satu apartemen, satu parkir, sama seperti developer-developer besar lainnya. Nah, akhirnya karena beliau berani mengambil tantangan itu dan beliau berpikir think out of the box, hasilnya dalam 45 hari timnya Pak Bong berhasil menjual 900 unit apartemen dengan nilai penjualan 1,2 triliun rupiah. Wow, amazing. Lalu selain daripada itu, beliau juga pernah mengalami gagalan-gagalan, yaitu proyek dari tahun 2010 sampai akhir 2013, yaitu beli tanah di daerah Bali, partnernya nggak cocok, nggak jadi. Pernah juga berpartner di Balikpapan, tapi akhirnya partner nggak cocok, tidak jadi. Di Cengkareng, di Bogor, Cibinong juga sama, tidak jadi. Jadi kalau kita belajar dari Pak Bong, bukan berarti seorang yang sukses itu tidak pernah mengalami tantangan, tapi justru mereka berani menghadapi tantangan. Nah, di segmen berikutnya, Koren akan jelaskan apa saja sih yang bisa kita pelajari dari Pak Bong Chandra. Yang pertama adalah berani memulai. Anda harus berani untuk take the first step atau lakukan langkah pertama. Lalu sempurnakan pelan-pelan. Karena sukses tidak mengenal waktu dan usia. Yang kedua, tidak ada yang namanya kegagalan sebagai seorang pengusaha. Yang ada hanyalah sukses, atau ketika kita gagal, kita belajar dari kegagalan kita. Saya akan quote dari Henry Ford, kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Karena sama-sama benar, mengapa kita tidak berpikir kita bisa? Yang ketiga, tidak pernah putus asa, sabar. Tahun 2014 pada saat proyek Blueprint tersebut merupakan masa lesu atau the dark side dari bisnis properti. Namun dia percaya bahwa pada setiap dark side pasti bisa mendapatkan bright side. Serta apapun kendalanya pasti ada maksud Tuhan yang baik. Yang keempat, mempunyai keinginan sukses yang besar. Terus memotivasi diri. Think big, start small. Yang kelima, jujur and do what you love. Sebagai penutup, Koren akan menyimpulkan bahwa yang pertama, kita jangan tunda kesempatan yang ada depan mata kita. Karena apabila kawan scale up melihat ada kesempatan, berani untuk mulai dan maju. Koren yakin kawan scale up terinspirasi oleh cerita dari Pak Bong Chandra. Karena kawan scale up bisa mengambil banyak inspirasi untuk memupuk semangat berwirausaha agar menjadi sukses. So, kawan scale up punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya sharing di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti Korin jawab. Akhir kata, Korin pamit. Terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan.